Kemudian sunnah berikutnya adalah ta'awudz. Ta'awudz ini berlindung kepada Allah. Wa afdaluhu, yang afdal adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini dibaca. Wa yusannu fi kulli raqatin. Di kitab ini disunnahkan ta'awudz ini di setiap rakaat. Jadi sebelum baca Al-Fatihah tetap baca ta'awudz. Bagian ulama memandang di rakaat pertama. Nah, ini ikhtilaf. Wa yata'akkadu fi rakaatil ula, dan yang muakkad itu ada di rakaat pertama. Wa yusannul israru bihi, dan disunahkan untuk israr, yakni pelan, bacanya tidak nyaring. Yang nyaringnya bismillah dalam mazhab Syafi'i. Kemudian syurutu sunniyati ta'awudz arba'ah. Kapan ta'awudz itu disunnahkan? Syaratnya ada 4. Kalau doa iftitah tadi ada 5 syaratnya. Pertama, saat imam masih berdiri. Yang kedua, belum baca ta'awudz. Yang ketiga, tidak takut kehabisan waktu baca Al-Fatihah. Yang keempat, bukan sholat jenazah. Yang kelima, tidak khawatir keluar waktu. Itu kalau iftitah. Kalau ta'awudz itu sama. Pertama, ayyudrikal imama fil qiyam. Dia masih mendapati imam itu kondisinya berdiri. Wala ya'ti bihi idza adrakahu fi ghairihi karuku'in aw sujudin. Maka tidak sah baca tidak usah membaca doa ta'awudz itu ketika imam sudah dia dapati ruku' atau sujud atau yang lain. Yang kedua, alla yashra'a fil Fatihah. Dia belum membaca Al-Fatihah. Jadi kalau sudah bismillahirrahmanirrahim belum baca ta'awudz, diulangi lagi, kada usah. Allah ya khafa fawata ba'dil Fatihah. Dia tidak khawatir luputnya sebagian Al-Fatihah. Kalau baca ta'awudz ketinggalan imam dan sebagainya. Yang keempat, Allah ya khafa khurujal waqt. Tidak takut keluar waktu. Jadi waktu sholatnya masih panjang. Jadi 4 ini baru dia sunnah baca Al-Fatihah. Sunnah berikutnya dalam sholat ayyaqifa ala ru'usil ayi asna al-qiraati lil ittiba. Hendaklah wakaf setiap awal ayat atau akhir ayat. Awal dan akhir kan sama. Jadi berhenti setiap ayat maksudnya. Ini sunnahnya begitu. Tidak kemudian bacanya satu nafas. Walaupun itu ya sah saja. Sah. Sunnahnya satu ayat. Kemudian berikutnya at-ta'min. Yaqula amin. Ya. Mengucapkan amin telah baca Al-Fatihah itu ya. Pemaknaha Allahumma stajib. Maknanya adalah ya Allah istajib, kabulkanlah ya Allah. Wa yusannu lil ma'mumi muwafaqatul imam fil jahri biha. Disunnahkan makmum itu bersamaan dengan imam baca amin dalam sholat jahar. Sholat yang dibaca keras baca. Dia bisa dikira-kira aja karena ada hadisnya tentang itu ya. Kemudian yang ke-10, qiraatu syai'in minal Qur'ani ba'dal Fatihah lil imam wal munfarid. Membaca sesuatu dari Al-Qur'an setelah surah Al-Fatihah bagi imam dan bagi munfarid, yakni orang yang sholat sendirian. Wa yusannu kadzalika lil ma'mumi idza lam yasma' imamahu. Begitu juga sunnah bagi makmum membaca surah jika dia tidak mendengar bacaan imamnya. Jadi kalau imam baca enggak kedengaran belakang, misalnya baca juga sendiri surah setelah surah Al-Fatihah. Kalau kedengaran bacaan imam enggak usah baca sendiri. Alasan saya mau menghafal juga, enggak usah. Dengerin aja bacaan imam. Wal afdal salasu ayatin fa'aksar. Yang afdal dalam membaca ayat Al-Quran itu 3 ayat atau lebih. Jadi cukup ya baca itu 3 ayat. Apa 3 ayat itu? Yang 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar misalnya. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu sudah dapat kesunahan. Wa suratun kamilah. Tidak harus satu surah begitu ya. Cukup 3 ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. 3 ayat juga sudah. Ya, 3 ayat kalau dalam surah Al-Baqarah ada yang panjang juga. 3 ayat. Boleh begitu, afdal. 1 ayat pun sebetulnya boleh. Ya, Sayyidina Umar pernah sholat, 1 ayat diulang-ulang bacanya. Sambil nangis beliau. Ayat apa itu yang rasanya? Wa ufawwidu amri. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah itu. Bacaan ayat itu diulang-ulang beliau. Ada ayat yang kira-kira menyentuh hati, ya boleh dibaca, diulang-ulang tidak apa-apa. Wa suratun kamilatun afdalu min ba'di tawilatin. Surah 1
satu surah yang sempurna itu lebih afdol daripada sebagian surah yang panjang. Bagian surah yang panjang satu halaman. Ada satu surah yang sempurna satu surah. Maka afdol yang satu surah yang sempurna. Ini di dalam pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi berbeda pendapat dengan Imam Syamsuddin Ar-Romli. Beliau mengatakan al-ba'du al-atwal afdal, sebagian ayat yang lebih panjang itu lebih afdal daripada satu surah yang pendek, kata Imam Ar-Romli. Alasannya ya ada aja masing-masing, karena baca Al-Quran itu kan dihitung per huruf. Ya, kalau banyak yang dibaca banyak pahalanya. Sementara kalau Imam Ibnu Hajar nyontoh satu surah yang sempurna itu lebih bagus, kata beliau. Kemudian min tawilatin walau kanal ba'du atwala minas surati lil ittiba. Ini yang tadi pendapat Ibnu Hajar. Sebagian satu surah yang sempurna itu lebih baik dan lebih afdal daripada sebagian surah pendek. Untuk apa? Lil ittiba, karena untuk mengikuti baginda Rasul. Rasul salat ya biasanya satu surah full. Yusannu qisarul mufassal fil maghrib wa hiya minadh-dhuha ilan nah. Disunnahkan surah mufassal yang pendek. Ini nama ada surah, ada yang tiwal, ada yang mufassal, ada yang panjang, ada yang pendek. Mufassal itu ada 3 di sini. Qisarul mufassal yang pendek, yakni surah-surah yang pendek. Mana yang dihitung pendek itu mulai ad-duha sampai An-Nas. Jadi wad-duha sampai An-Nas itu dihitung surah pendek. Itu afdal dibaca di dalam sholat maghrib. Kadang baca wad-duha ini dianggap kepanjangan. Nah, itu surah pendek. Kemudian yusannu tiwalul mufassal fis subhi wadh-dhuhri. Disunahkan membaca mufassal yang panjang di dalam surah subuh dan zuhur. Di dalam sholat subuh dan zuhur. Mana mufassal yang panjang itu? Yakni mulai Al-Hujurat sampai amma yatasa'alun. Nah, surah Al-Hujurat sampai amma yatasa'alun. Kemudian yusannu awasitul mufassal fil asri wal isya. Disunnahkan mufassal yang pertengahan pada salat asyar dan isya. Yakni apa? Wahya min amma yatasa'alun ila duha. Mulai surah amma yatasa'alun sampai surah ad-duha. Kalau bisa begitu bagus ya. Sambil dilihati jamaahnya. Jamaahnya kadang ini ngeluh enggak ya, kalau sudah tua mungkin ya ada yang kalau kelamaan enggak bisa, kemarin sudah kita bahas enggak bisa berdiri lama-lama. Jamaahnya kalau sudah banyak gitu ya enggak usah panjang-panjang. Ada bahasan kalau suratnya panjang bawa kursi Ustadz gimana? Ya, kalau bawa kursi sebetulnya dia bisa berdiri dulu, kalau enggak kuat baru duduk. Kalau enggak kuat, ketika sudah duduk kuat lagi berdiri lagi, kan begitu. Hukum asalnya begitu. Nah, kemudian mulai awal duduk. Nah, itu nanti para ulama beda pendapat apakah dia harus ikut sholat jamaah begitu atau sholat sendiri kalau harus pakai kursi begitu. Ini ada beda pendapat para ulama. Nah, sebagai imam ya nanti dilihati kondisi jamaah sanggup enggak, dibicarakan baik-baik. Kemudian wa yusannu antakunal qiraah ala tartibil mushaf. Ya, disunahkan bacaan surah itu mengikuti urutan mushaf. Jadi misalnya wadduha dengan surah Al-Insyirah, ya, Alam Nashrah, kemudian Wattin dan seterusnya, urutannya itu sunnahnya begitu. Kalau tidak, misalnya rakaat pertama idza jaa, ya, rakaat kedua wadduha, yaitu sah saja. Kemudian wa yusannul ityanu bil waridi wa huwal afdalu mutlaqan. Disunnahkan untuk membaca surah yang warid. Warid artinya ada riwayatnya dari Rasul. Rasul itu misalnya di sini kasajdati wal insani fis subhil jumu'ah, seperti membaca surah Sajadah dan surah Al-Insan pada subuh Jumat. Nah, itu afdal, wa huwa al-afdal mutlaqan. Ini afdal secara mutlak. Jangan kemudian ini kalau dibiasakan jadi bid'ah, ya enggak begitu. Saya katakan ini baca surah Sajadah dan Al-Insan jadi bid'ah. Kenapa? Karena seolah-olah itu jadi wajib. Ya enggak wajib itu, enggak wajib. Tapi kalau mau amalkan bagus, ngikuti Nabi. Sebagian kadang ngamalkan enggak keseluruhan, baca As-Sajadah saja. Ya enggak apa-apa. Jadi afdalnya keseluruhan. Yang ke-11 su'alur rahmah inda ayatir rahmah wal isti'adzah inda ayatil azab. Meminta rahmat ketika ayat rahmat yang dibaca dan berlindung dari azab ketika membaca ayat-ayat tentang azab. Wa hakadza ya'ti biman yunasibul maqam. Dan doanya itu ya sesuai dengan kedudukannya, keadaannya. Jadi cocok ini ayat ini doa. Jadi berdoa itu boleh dalam sholat berdoa. Misalnya di sini dikatakan misalu ayatir rahmah. Contoh ini ayat rahmat. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Ini di dalam surah Al-Insan. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih.
Allah memasukkan siapa yang Dia kehendaki di dalam rahmatnya. Maka saat mendengar begitu, sunnah berdoa, Allahumma dakhilna fi rahmatik. Ya Allah, masukkan aku dalam rahmat Engkau ya Allah. Wadzalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Lanjutannya kan begitu dalam surah Al-Insan. Sementara orang-orang zalim, Allah telah menjanjikan untuk mereka, menyediakan untuk mereka azab yang pedih. Maka kita juga sunnah berdoa. Misalnya Allahumma ajirna min azabik, ya Allah jauhkan aku, lindungi aku dari azab Engkau. Nah, itu doa. Misalun akhar, contoh yang lain, ayata alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta, surah Al-Qiyamah. Bukankah yang demikian itu mampu untuk menghidupkan yang mati? Allah yang Maha Kuasa itu pasti, bukankah Dia mampu menghidupkan yang mati? Atau alaisallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah itu adalah pemutus yang paling bijak, maha bijaksana? Maka ketika ada pertanyaan begitu, kita ini sunnahnya menjawab. Ketika ada ayat seperti, bukankah Allah itu maha bijaksana? Maka kita jawab, ya bala, benar, wa ana dzalika minasyahidin, atau wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku ini menjadi saksi atas yang demikian itu. Atau ada pertanyaan misalnya di dalam surah apa? Tabarok, itu ujungnya apa? Ujungnya surah At-Tabarok apa? Famayyatikum bima'im ma'in. Siapa yang bisa mendatangkan kepada kalian air yang ma'in? Apa artinya? Air yang segar itu siapa yang bisa mendatang? Maka kita mestinya juga jawab, Allahu Rabbul Alamin. Dalam sholat enggak apa?